Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallim man arsalatahu syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa summa qala ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita tak pernah bosan dan jemunya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan pada hari yang berbahagia ini. Dari itu, marilah sama-sama kita selaku hamba Allah yang beriman, yang menanti nikmat-nikmatnya, mengucapkan rasa syukur dengan hati yang ikhlas dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah akan dilipat gandakan setelah saat sekarang ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pelopor umat yang tak pernah bosan untuk memperjuangkan agama kita ini, mulai dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang disinari dengan iman, Islam dan ihsan. Pendek katanya, akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Dari itu, marilah sama-sama kita selaku umat beliau yang cinta kepada beliau mengirimkan sepotong doa kepada beliau, ringan dalam ucapan, insyaallah berat dalam timbangan, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la tughlu dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Yang artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ini mengingatkan kepada kita dengan kata-kata la taghlu, yang artinya untuk senantiasa tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas. Berlebih-lebihan di sini yakni bukan mencakup hal yang sempit, tapi mencakup pengertian yang luas, termasuk tidak diperbolehkannya
melampaui batas dalam beragama. Berlebih-lebihan dalam agama ini kerap disebut dengan istilah ghulu. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengingatkan kepada para sahabat melalui hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari yang berbunyi, hadis ini berkisah yang bisa menjadi renungan untuk kita semua untuk hidup dengan seimbang dan menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah untuk mengetahui bagaimana Rasulullah beribadah. Mereka ingin menyampaikan dan melakukan perbandingan apakah ibadah yang mereka lakukan selama ini sudah sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara sahabat mengatakan bahwa ia telah melakukan amal ibadah puasa setiap hari. Sahabat lain mengatakan bahwa ia sudah lama tidak tidur malam. Dan sahabat lain mengatakan bahwa ia sudah tidak pernah lagi berhubungan suami istri untuk mengekang hawa nafsunya. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui cerita para sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan sanjungan atas semangat ibadah yang mereka lakukan. Akan tetapi para sahabat ini malah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yang sekira-kira artinya, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan kalian. Aku juga orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, aku terkadang berpuasa, kadang juga tidak. Aku juga melaksanakan ibadah, solat malam, namun aku tidur juga. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya ini menunjukkan bahwa amal ibadah yang dilakukan secara berlebih-lebihan dan mengorbankan sisi-sisi lain dalam kehidupan termasuk hal yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan melalui hadisnya yang berbunyi khairul umur awsuttuha, yang artinya sebaik-baik urusan ialah yang dilakukan dengan biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, sekalipun itu sedikit. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali kepada kita cerita kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini, bahwasanya kita tidak diperbolehkan untuk berlebih-lebihan dalam melaksanakan amal ibadah sehingga kita lupa dengan kesibukan kita sendiri, sehingga kita lupa dengan kewajiban kita sendiri. Maka Allah tidak menyukai hal yang tersebut. Apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini, kita berlomba-lomba untuk melaksanakan amal ibadah mulai dari pagi hingga malam, tetapi kita hanya sekedar untuk melaksanakan amal ibadah itu tidak apa-apa walaupun sedikit, tetapi jangan berlebihan mulai dari pagi sampai malam sehingga kita lupa untuk kewajiban kita memberi nafkah kepada istri dan anak kita. Ma'asyiral kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebih-lebihan atau keseimbangan dalam kehidupan termasuk dalam beragama merupakan dari karakteristik ajaran Islam.
Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan kehidupan dunia dan akhirat saling melengkapi. Kita tidak boleh hanyut dalam materialisme dan juga tidak tenggelam dan terlena dalam spiritualisme. Ketika kehidupan seorang dalam kondisi seimbang, maka ia pun akan hidup dalam ketenangan. Selain keseimbangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita juga harus menanamkan keseimbangan, yakni antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting karena manusia adalah makhluk Allah sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Masyarakat kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya terbatas pada sesama umat Islam saja, keseimbangan hidup juga harus dibangun dengan baik oleh umat Islam bersama umat-umat pemeluk agama lainnya. Disinilah pentingnya umat Islam untuk senantiasa memegang prinsip moderasi dalam beragama, yakni mengaplikasikan cara beragama yang wasiat, moderat, toleran dan memosisikan diri di tengah-tengah, tidak condong kepada salah satunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litukunu suhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida," yang artinya, dan demikian pula telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Jangan sampai kita menjadi oknum yang menjadikan perwajahan Islam di mata umat Islam sendiri dan pemeluk agama lain menjadi agama yang kaku dan tidak ada toleransi sama sekali. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam yang baik, marilah kita mengaplikasikan nilai-nilai Islam dengan menunjukkan bahawa Islam adalah agama duniawi, agama yang damai. Mari jauhi perbuatan yang mengacu pada perpecahan, jauhkan diri dari membenci sesama muslim dan juga non-muslim, karena menjadikan kita akan tidak berbuat adil kepada siapapun. Untuk menghindari perpecahan ini, ada 3 ukhuwah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, persaudaraan sesama umat manusia, umat Islam. Yang kedua, persaudaraan sesama satu bangsa. Dan yang ketiga, persaudaraan sesama manusia. Hindari saling menuduh dan menyalahkan orang lain, karena ketika kita menunjuk orang lain dengan satu jari telunjuk kita, lalu beberapa jari lainnya yang menunjuk kepada diri kita sendiri. Ini menjadi contoh agar kita tidak merasa paling, namun kita merasa saling. Jangan merasa paling benar, tapi mari kita harus saling bertoleransi dan saling menghormati. Jangan merasa yang paling soleh, tapi mari kita harus saling menasihati. Jangan merasa yang paling berkuasa, mari kita saling berbagi. Ma'asyiral kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian isi khutbah yang dapat khatib sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya diri khatib pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasyaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'izzukum la'allakum tadhakkarun fashkurullaha ka dzikrikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.